Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah itu yang akan memerintah hati dan pikiran kita lewat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ketika kita ketemu dengan seseorang, dia mungkin dalam keadaan lemah, khawatir, tidak berdaya, karena berada dalam tekanan atau masalah yang rasanya sangat sukar dan sulit untuk dia bisa lepas dari permasalahan itu untuk diselesaikan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang memiliki satu empati, memiliki kasih, pasti kita akan menguatkan orang tersebut sambil kita berkata, percaya saja kepada Tuhan. Percaya kepada kebaikan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Rasanya ketika kita berbicara demikian itu adalah sesuatu yang gampang, ya, sesuatu yang gampang untuk dikatakan, untuk diucapkan. Tetapi kecenderungan kita untuk bisa benar-benar percaya kepada sesuatu itu biasanya harus berdasarkan bukti, berdasarkan sesuatu mungkin yang bisa kita masuk dalam logika kita. Bahkan untuk bisa percaya kepada Tuhan, biasanya tidak serta-merta untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh situasi, dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi. Firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur 62 ayat 9 ini muncul di latar belakangi ketika pemazmur atau Daud dia berada dalam satu situasi yang tidak mengenakan. Masalahnya muncul bukan dari luar, bukan dari kehidupan orang-orang yang ada di luar dia. Tetapi permasalahannya muncul adalah permasalahan dalam, saudaraku. Permasalahan keluarga yang berhubungan dengan anaknya yang bernama Absalom. Ya, Absalom mengkudeta Daud ayahnya. Absalom berontak, Absalom ingin menurunkan Daud dari tampuk kepemerintahan. Kalau mungkin berbicara permasalahan itu muncul di luar, bukan internal. Daud dia ahli perang, dia punya siasat, dia biasa mengalahkan dalam peperangan-peperangan yang ada. Tetapi pada saat itu yang menjadi lawannya adalah anaknya sendiri. Anak adalah tempat kita sebagai orang tua untuk kita mencurahkan kasih sayang kita, untuk kita melakukan segala sesuatu yang terbaik. Bahkan anak merupakan tempat yang kita rasa kita bisa percaya untuk menyampaikan segala sesuatu, untuk bertukar pikiran, tempat kita untuk curhat. Tetapi justru anak ini yang datang untuk menghancurkan pribadi Daud, untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita berada dalam masalah seperti ini, ya. Kita merasa bahwa orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayang, justru mereka menjadi duri dalam kehidupan kita. Tiba-tiba kita kaget, loh kok bisa seperti itu? Dia kan dekat dengan saya, dia saudara saya. Bayangkan Bapak Ibu betapa hancurnya hati Daud ketika dia harus berhadapan sendiri dengan anak yang dia sayang, Absalom yang dia sayang. Bisa saja sebagai seorang yang ahli perang, taktiknya dia langsung bisa menyerang Absalom. Tetapi banyak hal yang harus dia pikirkan, banyak hal yang menjadi pertimbangan. Ketika ayat ini muncul, Daud berkata apa? Percayalah kepadanya setiap waktu. Percaya kepadanya siapa? Percaya kepada Tuhan. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ilmu psikologi mengatakan bahwa 50% ketika seseorang berada dalam kesesakan, maka orang tersebut dia harus cerita. Dia harus mengeluarkan apa yang menjadi kesesakan di dalam hatinya. Makanya kita bisa menyampaikan curhatan hati kita kepada seseorang mungkin. Tetapi pilihlah orang-orang dalam satu circle, dalam satu komunitas, di mana orang-orang itu bisa membangun iman kita dan kita bisa percaya menyampaikan apa yang menjadi curhatan kita. Kalau dalam konteks ini, Daud, pemazmur mendorong umat supaya mereka mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ketika kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada siapapun, pasti itu adalah orang yang kita percayai. Karena kita merasa tenang bahwa orang itu tidak mulutnya bocor ya, tidak menyampaikan sana sini.
Sebab itu jadilah orang yang dapat dipercaya ketika orang lain mempercayakan curhatan hidupnya, kesesakannya kepadamu. Kenapa? Pemazmur mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dan sampaikanlah curhatanmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah ialah tempat perlindungan kita, ya. Allah adalah tempat di mana Dia akan melindungi kita, membentengi kita dari apapun, dari siasat si jahat, siasat orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah adalah Bapa yang menyayangi setiap anak-anaknya. Dalam ayat yang kedua, kenapa kita harus percaya kepadanya setiap waktu? Setiap waktu berarti selalu, setiap saat, bukan hanya waktu senang saja atau bukan hanya waktu susah saja. Tetapi susah, senang, sakit, sehat, limpah, berkekurangan, kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Karena apa firman Tuhan berkata dalam Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Kita mau imani, ternyata ketika kita percaya kepada Tuhan, kemudian kita mau curhat kepada Tuhan, kita mau sampaikan semuanya. Seperti Daud rasanya sebagai bapa dia sangat berat. Karena dia diserang oleh anaknya sendiri. Permasalahan yang ada di dalam. Tetapi dia berkata, aku mau percaya kepada Tuhan. Dan aku mau sampaikan curhatan isi hatiku kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan, maka di situ kita mengalami ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Dunia yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi, mungkin ada banyak di antara kita mengalami kesulitan, mengalami ketidaktenangan. Tetapi apalah yang bisa membuat kita tenang? Dekat kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah bertindak jahat kepada hidup kita. Daud mengalami posisi yang tidak mengenakan, diserang dari orang dalam. Permasalahan datang dari dalam, tetapi ketika dia meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan, Tuhan yang punya cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Kadang-kala kita menggunakan cara-cara kita manusia, tetapi sering kali kita gagal, sering kali kita kecewa. Tetapi beruntunglah ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan bahwa jalan-jalannya adalah jalan-jalan perlindungan bagi saya dan saudara yang terus mau percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami tahu permasalahan hidup kami baik dari luar atau dari dalam, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Dan kami mau menyampaikan semuanya kepada Engkau, bahwa kami tetap percaya kepada Bapa yang baik, Bapa yang melindungi kami. Ada satu kepastian, ketika kami mempercayakan hidup kami sebagai Bapa, Engkau melindungi kami dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan kesesatan dalam hidup kami. Biarlah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman ini, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dibangun imannya, bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah keuntungan yang terbesar. Berkati bangsa kami, berkati gereja lokal kami. Sepanjang hari ini sampai selama-lamanya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kami percayai sebagai tempat perlindungan kami. Kami mengucap syukur dan kami masuk hari ini dengan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.